dia buka nggak ada, balik lagi dia ke ruang staff. Itu dia ngeliat ada baju ini pakai baju reker bang, pakai baju reker ini dalam di ruang VIP kan ada gelap bang, di pojokan di ruang VIP itu kayak orang lagi nungguin lagi mau main biliar bang, kakinya hilang begini sambil ngeliatin. Kan pakai flash ini bang, pakai flash HP itu, flash muter HP kan dia muter begini turun ke bawah nih. Ketika gue lagi mau turun kayak begini, kelihatan ini bang, anak kecil lari cepet banget. Terus begitu kan, gue makin panik bang. Ini apa mungkin udah nggak lancar lagi bang, karena nggak kelihatan apa-apa. Ini gue lari ke bawah nih bang, lari ke bawah. Tiba-tiba ada yang nyusul gue di samping, tepok begini. Ayo cepetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Viko Fugara. Dan malam kali ini seperti biasa nih, gua udah menghadirkan narasumber lagi yang bakal menceritakan pengalaman horornya sewaktu bekerja di sebuah biliar di daerah Jakarta Pusat. Langsung aja sebelah gua udah ada Bang Yohan nih. Selamat malam Bang Yohan. Selamat malam bang. Sehat Bang? Sehat bang. Alhamdulillah nih Bang Yohan akhirnya datang lagi nih ya. Udah cukup lama nih Bang ya. Nah Bang, lu bekerja di sebuah biliar nih Bang ya? Iya benar. Nah lu bagian apa di situ? Di sana di bagian kitchen bang. Oke, kitchen. Oh berarti ini yang masak-masak nih ya? Iya benar. Ini di Jakarta Pusatnya, di Jakarta Pusat mananya nih Bang? Jadi ini di Jakarta Barat, cuman dia berbatasan banget sama Jakarta Pusat ya bang. Cuman dia masih di Kelurahan Cideng kalau nggak salah. Oke, di daerah Cideng nih ya. Iya. Oke, nah lu kerja di sana tahun berapa? Tahun ini bang. Tahun ini? Tahun ini. Berapa lama? Di sana dari habis Lebaran. Oke, habis Lebaran. Ya, karena juga biliarnya itu baru jadi sebenarnya bang. Cuman mallnya itu memang mall lama dari tahun 90-an. Oke, oh berarti ini biliarnya nih ada di dalam mall. Dalam mall. Oke, nah lu sampai kapan kerja di sana? Sampai baru kemarin nih. Bulan kemarin? Ya, Oktober. Oktober, berarti berapa bulan doang tuh ya dari Lebaran ya? Ya, sekitar 6 bulanan lebih. Bulanan ya. Ya. Nah pegawai yang di biliar ini ramai nggak sih Bang? Yang tempat lu kerja? Pegawai di biliarnya rame. Ramai? Untuk bagiannya ada di reker. Reker itu ada 11 orang. Untuk di kitchennya ada 4 orang. Di barnya ada 3 orang. Di kasirnya ada 4 orang. Oke, lumayan ramai nih ya. Lumayan rame. Nah, di sana itu sip-sipan nggak sih Bang? Sip-sipan karena kita punya table itu ada 35. Untuk VIP-nya ada 2 table, sisanya itu yang masih standar. Udah gitu kan kita juga ada turnamen-turnamen tuh yang bisa dipakai. Oke. Udah di sip-sipan ya? Sip-sipan. Tapi nggak 24 jam? Nggak 24 jam. Tapi berarti lu pernah masuk malam di situ, pernah sampai malam ya? Pernah sampai malam. Oke. Nah untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu nih Bang. Nah bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Yohan, simak terus sampai habis, jangan skip-skip. Dan sebelum mulai, seperti biasa nih, gue mau ngingetin buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Bang Yohan di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi nih buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang, agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, gak usah lama-lama lagi, Kisah Tengah Malam dimulai. Tahun ini habis Lebaran itu kan gue mutusin buat resign tuh bang ya, untuk nyari kerjaan yang baru. Akhirnya di situ gue coba dipakai aplikasi tuh, pakai aplikasi yang baru tuh. Gue juga baru ngeliat dari IG tuh aplikasinya tuh buat ngelamar-lamar kerja tuh. Kebetulan itu dapat bang cepet, ternyata di sana cuma upload CV. Habis itu tiba-tiba nggak lama tuh, nggak nyampe sejam lah. Itu gue langsung dihubungin sama pihak sananya, pihak manajemennya untuk besok datang. Nah yang datang ini gue sebenarnya udah tahu bang tempatnya nih. Oh ini tempatnya di sini nih, mallnya ini nih. Karena kebetulan memang itu lokasinya tersebut itu nggak asing buat gue bang. Karena memang dari pas zaman STM itu gue punya mantan pacar emang di daerah situ. Jadi sering main ke situ tuh bang. Masih mallnya masih rame tuh. Jadi gue tahu dulu juga
emang gue akuin emang mulai emang rada lumayan angker juga, serem juga. Emang juga pernah juga ada kejadian 2011 kan, pernah juga ada kejadian yang viral tuh sampai rame banget tuh. Mungkin sekarang di Google juga masih ada tuh yang sosok penampakan kuntilanak sama pocong yang kelihatan jelas. Itu kayaknya masih ada di Google tuh, di pohon-pohonnya emang sekarang udah ditebang bang. Yang udah ditebang untuk dijadiin pintu masuk mobil. Jadi dulu kan itu sistem mallnya itu dulu tuh masih 2 jalur belum ada flyover di atas. Itu masih lalu lalang tuh macet kan. Udah gitu kan banyak parkiran liar tuh di bawahnya tuh. Nah semenjak ada pelebaran itu pohon itu dia emang diiniin bang, udah dibuang. Jadi gua kesana tuh banyak juga halangan yang gua kesana tuh, ketemuannya itu sama manajemennya itu jam 5 sore. Ketika gua mau berangkat jam 4 itu hujannya terus bang, nggak berhenti. Cuman namanya kita mau nyari kerja ya, feelingnya udah bagus bang, jadinya jatuh feelingnya bagus. Hujan kayak begini, gak mungkin ada yang datang ya kan, saingannya nggak ada ya kan. Datang ke sana bang, lepek banget, bener-bener lepek. Ternyata kirainnya itu tempat biliarnya itu biasanya di depan kalau nggak di basement bang. Jadi nggak jauh dari pengawasan sama security lah. Nggak taunya pas nyampe di sana ternyata dia ada di lantai 5. Di lantai 5 di parkiran mobil. Dan itu pun pas nanya-nanya ya, yang di sana juga itu pun bekas buat karena dia mulai juga bareng sama apartemen juga, satu sama apartemen. Jadi tuh buat ngumpulin sampah-sampah dulu tuh tempat itu. Oke. Sebelum dibangun itu biliar. Habis itu gue masuk ke dalam, kira suruh nunggu dulu, kira dipanggil tuh. Kita ngobrol-ngobrol, interview. Di sana belum ada nego gaji nih bang, belum ada nego gaji, baru cuma dijelasin masalah jam kerja. Jadi jam kerja gue di sana itu 8 jam kerja, 1 jam istirahat. Dan itu ada 3 shift. Shift yang pertama dari jam 11 sampai jam 8. Terus shift yang kedua itu kadang masuknya fleksibel, cuman pulangnya di jam 12 malam bang. Terus untuk shift yang closing itu dia masuknya jam 5 sore sampai jam 2. Pokoknya sampai kelar closing itu paling jam 3-an lah. Oke lah gue okein. Kalau untuk jabatannya di sana yang gue ditawarin itu untuk bagian head kitchen bang, karena di sana memang lagi ada kebobolan masalah di HPP sama COGS. Jadi kan gue dijelasin sama manajemennya, ternyata HPP dia jebol bang, di angka 68 sampai 69%. Dan gue bilang ini parah kalau HPP jebol segitu. Udah gitu kan di dekat situ ada food court ya. Dibandingin dia bangun kitchen sendiri, mendingan dia sama food court, nggak usah ada kitchennya. Dia ngambil barang dari situ aja kan, tinggal bagian hasil. Akhirnya gue jelasin kayak gitu, terus gue bilangin HPP yang dia kan nanya sama gue HPP dan COGS yang bener-bener memang ideal buat kita ini berapa. Di masing-masing COGS ada masing-masing tuh ada tingkatannya tuh bang, ada buat penggajian dan segala macam. Kalau untuk di HPP di kitchen sendiri, yang paling ideal gue sendiri dari 25% sampai 35%. Jadi kan karena mungkin emang dasar gue juga basicnya juga suka ngitung COGS sama PP bang ya, di tempat yang dulu ya. Memang ini baru bukanya tuh belum nyampe ini bang, jadi gue masuk ke sana sebelum lebaran, dia tuh baru buka itu di bulan November Tahun lalu berarti ya? Ini hampir nanti tanggal 10-an ya, satu tahun ya. Satu tahun. Jadi udah kebobolan tuh bang, udah kebobolan gede. Jadi akhirnya gue ajarin tuh bahwa APP itu ya di angka 25-30%. Mungkin buat yang bareng sama kayak gue kerja di kitchen yang buat sambil belajar juga, yang kalau ngitung APP kan biasanya kan kalau gue tuh harga modal, harga kos per menu itu dikali 100 dulu, baru nanti dibagi berapa kita mau ngambil APP-nya, 35 baru nanti ketemu nanti namanya harga jual, biar kita nggak terlalu rugi juga. Sama mereka itu, jadi manajemennya itu baru ganti juga bang. Ini owner itu asal buka-buka aja sih kalau menurut gue sih bang. Owner buka kerja sama manajemennya datang tuh semuanya tuh kayak komplement, terus sama kayak buat test food segala macam itu nggak ada pencatatan bang. OS segala macam nggak ada pencatatan. Jadi yang di situ mungkin kebobolan di situ. Dari situ akhirnya dia tertarik sama gue, ditanyain kan gaji yang diharapin berapa. Gue kasih tahu gaji gue mau diharapin berapa, terus siap kapan kerjanya. Gue bilang besok pun juga siapan, gue gituin bang. Gak lama gue belum nyampe rumah itu masih hujan bang. Sampai gue kelar itu rada-rada malam tuh, karena gue langsung diajak keliling tuh. Oh ini season 1 untuk table ini yang table ini season ini, terus yang buat waiting listnya ada berapa table, terus yang VIP berapa table tuh sembarang gue keliling tuh bang.
Sambil gue ngeliatin juga di daerah kitchennya tuh. Itu lama sampai malam tuh. Belum nyampe rumah tuh udah dihubungin bang. Bahwa dia gajinya deal segitu untuk siap kerja buat besok. Akhirnya besoknya tuh gue datang tuh bang. Akhirnya gue datang, biasa lah bang kalau misalnya anak kitchen apa segala macam ya, kita belajar dulu kan. Dimanapun anak kitchen juga pasti, biarpun ada pengalaman segala macam, intinya dimanapun kitchen baru pasti juga belajar juga. Gue pelajarin sih bang semua SOP-nya, ini segala macam. Dari situ sih nggak ada apa-apa sih, maksud gue nggak ada kendala sih, kayak biasa-biasa aja karena kan lumayan lalu lalang orangnya tuh, lalu lalang buat ininya tuh. Cuman lama kelamaan denger ini bang, omongan dari yang lain nih. Jadi udah seminggu gue di sana bang, udah seminggu di sana tuh ada kejadian bang. Jadi ada kapten gue bang, sebutnya namanya si Wenang lah. Ada kapten yang bagian di floornya, kapten buat trackernya tuh. Lagi mau ngambil bola di dekat di VIP. Gitu dia ngelihat cleaning service bang. Cleaning service-nya sebenarnya libur bang, cuman dia sempat ngobrol. Dia ngomong sama itu, sebutnya cleaning service-nya namanya Mang Ade. Itu tolong di section 2 tuh di tengah bang, tolong diambilin, karena kalau di lapangan tuh paling banyak tuh walau kagak botol aqua sama tisu, jadi cepet banget tuh penuhnya tuh, tolong dipindahin itunya kan. Oh ya ini iya aja. Balik lagi dia ke mana, ke daerah kasir bang. Balik lagi ke daerah kasir, ngomong sama gue, itu bang itu Mang Ade tadi udah ngambilin sampah. Kan gue kaget, Mang Ade kan jadwalnya libur, orang ada tadi katanya. Kan gue bilang ini adanya Pak Usman gitu, ada lagi partner dia bang, sebutnya namanya Pak Usman lah, kan dia libur. Itu kan Pak Usman doang yang ready. Lu lihat aja, sampai gua ajak bang dia bang, lihat Pak Usman Pak Usman lagi beresin puntung rokok di depan tuh, karena kan gue di dalam tuh nggak boleh ngerokok bang, bolehnya cuma ngepot doang tuh. Lu lagi beresin puntung rokok. Tadi gue ngobrol kata dia, kejadian lagi nih kan. Nah habis itu gue bilang dalam hati gue, di mallnya bener-bener juga serem juga nih. Gue bilang nih, emang suasananya juga emang sepi bang. Di lantai 5 tuh kayaknya tuh aktivitas itu paling cuma ada jam 10 malam ketika cleaning service mall itu pada mulangin alat-alatnya bang, ke atas atau briefing. Sisanya mau sepi, parkiran juga sepi, parkiran mobil juga nggak terlalu ramai di sana. Security juga jarang banget yang keliling, jarang banget yang standby, itu emang sepi banget. Gue bilang nih mallnya juga serem juga nih, karena juga gue tahu nih basicnya emang mallnya juga rada serem. Habis itu nggak lama itu ternyata yang interview gue itu yang kemarin tuh ada manajemennya sama manajer yang kerja sama gue nih bang, manajer yang bagian floor nih, ini segala macam. Besoknya di resign, ternyata dia bawa orang lagi nih buat masuk ke dalam, ngenalin ke gue nih. Dari situ nih gue belum tahu nih bang kenapa dia resign ya, nanti di akhir mungkin bakal gue ceritain kenapa dia resign tuh. Gue kenalan, gue kira mungkin dia dapat kerjaan lain kan. Kenalan sama orangnya kan, ternyata dia orangnya tuh rumahnya lumayan jauh bang. Manajer yang itu tuh, dia ditarik ke manajer karena dia player bang. Jadi dia punya kenalan beberapa orang tuh yang memang bisa bikin turnamen di biliar. Terus dia juga player juga, pemain juga, jadi dia lebih ngerti biliar tuh. Cuman di rumahnya jauh bang, rumahnya di sana, di daerah mana, di daerah Ciracas, jauh banget ke sana, Jakarta Pusat kan. Jadi pas hari itu dia masuk itu, dia itu mutusin buat tidur dulu di situ bang, karena kan dia belum bisa nyari kosan nih. Udah gitu dia juga masih bujangan bang. Nah kan gue lagi masuknya jam 12 tuh ya, gue pulang aja tuh bang, pulang aja tuh. Besoknya dia cerita sama gue tuh, dia kan mau cuci kaki, cuci muka kan. Kita ada musola juga bang, habis cuci muka gitu. Terus kita punya ini bang, pewangi ruangan tuh, cuman yang otomatis seset kayak gitu kan. Nah itu kan kayak orang suara manggil set ya kan. Nah cuman suara ini kan, cuman tiba-tiba ada suara beda lagi bang, kayak orang batuk, cuman kayak ngebuang reak gitu bang, dari kamar mandi yang emang ditutup bang.
Jadi kamar mandi itu ada 3 nih, kamar mandi laki-laki ada 3 bang. Ini yang buat ruang bilas bang. Ketika orang mau bilas, biasanya orang habis olahraga ya, biliar kan masih olahraga juga bang, mau bilas. Yang di sini yang tengah tuh mampet. Pokoknya yang dipakai yang sebelah sini itu di itu. Di situ di tempat situ bang. Ada yang orang mau buang batuk, mau buang reak kayak begitu. Jadi sempat kaget tuh. Jadi dia pintunya tuh nggak ada kuncinya, kuncinya kecil gitu ya. Cuman masih bisa gue dibuka kayak pakai kartu bang, gini doang, gesek gitu doang. Cuman dicongkel doang kayak gitu bisa. Dia buka nggak ada, balik lagi dia ke ruang staff. Itu dia ngelihat ada baju ini pakai baju reker bang, pakai baju reker ini dalam di ruang VIP kan rada gelap bang, di pojokan di ruang VIP itu. Kayak orang lagi nungguin lagi mau main biliar bang, kakinya jilang begini sambil ngeliatin. Dari situ dia nggak bisa turun, nggak bisa kemana-mana bang, karena dia orang baru bang, dia nggak ngerti. Udah gitu kan dia belum kenal juga sama anak-anak yang lain. Belum tahu anak-anaknya siapa aja yang ngekos itu, minta bantuan siapa tuh. Akhirnya dia paksain buat tidur di situ tuh bang katanya. Dia paksain tidur di situ. Terus dia pagi-paginya baru dia cerita tuh bang. Besoknya dia paksain buat bisa dapat kosan. Dari situ gue bilang cerita itu baru cerita ya bang, belum gue yang ngalamin ya. Gue bilang aduh ini Moleh juga kacau juga sih, tempat ininya juga kacau juga, tempat biliarnya nih. Abis itu gini bang, kejadian lagi itu banyak banget yang menyerupai bang. Kan tadi kan udah menyerupai kan OB itu bang. Ini jeda bang, sukanya dia jeda, nggak sampai setiap hari, nggak kayak begitu. Kalau lagi rame malah nggak, kalau lagi sepi, lagi nggak tahu rame pasti kejadian bang. Apalagi kalau misalnya memang lagi orang yang masuk itu sedikit bang. Biasanya tuh dia kejadian itu di hari biasa. Biasanya aku tuh ngambil di libur itu anak-anak tuh Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis tuh. Ini gue kejadian masih ingat bang di hari Kamis nih. Jadi tuh Rabu malamnya itu gue tuh yang teman gue tuh yang satu partner gue tuh bang libur bang. Jadi gue harus masuk malam tuh. Nah gue masuk malam bang. Cuman gue masih naik motor bang pulangnya. Jadi ketika jam 2 gue langsung pulang. Itu nggak kejadian apa-apa. Pulang biasa aja, kita kunci pintu kayak biasa aja. Pas pagi-pagi gue bangun kan gue masuk jam 11 tuh. Pagi gue kebangun. Kalau pagi kan gue nganterin anak gue sekolah tuh bang. Pagi nganterin anak sekolah pasti kebangun dulu bentar. Abis nganterin gue tidur lagi tuh. Ada yang ngechat karena kan besoknya kan dia satu libur, yang satu lagi masuk. Gue besoknya kan siang tuh. Jadi dia pagi nih bang. Dia ngechat di pagi-pagi itu. Ngechat ke gue nih, bang, mohon maaf, gue hari ini nggak bisa masuk. Gue lagi kagak enak badan, kata dia gitu kan. Sebenarnya dongkol bang, ya kan kesel ya kan, baru tidur sebentar ya kan, masuk gue harus datang lagi ke sana kan. Udah jumping, udah gitu kan dia nggak ada yang masuk, besok kayak ada yang libur juga, berarti kan gue sampai nge-full lagi tuh sampai closing tuh. Ya udah gue bilangin namanya orang sakit kan kita nggak ada yang tahu ya. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya gue datang tuh bang, gue itu jam setengah 11, datang setengah 11 siang. Anak-anak tuh biasanya tuh karena banyak yang ngekos gitu bang, jadi anak-anak tuh pada ngaret, kadang ada yang jam 11 pas, ada yang 11 lewat juga ya kan. Jadi gue ketika masuk itu gue cuman ketemu sama itu ya doang, cleaning service doang. Itu yang pas lagi standby itu Pak Usman. Gue masuk ke dalam, belum ada yang datang nih, gue belum masuk ke kitchen nih bang. Karena anak pada ngaret nih, gue ke ruang office dulu nih, gue ambilin tab, gue ambilin segala macam dah, gue nyalain sound segala macam tuh buat biar nanti anak-anak datang udah siap lah. Takutnya kan aku ada customer langsung datang, kita udah tinggal standby tuh. Itu gue kelar 15 menitan lah gue kayak gitu, gue masuk ke dalam kitchen gue tuh. Itu temen gue yang izin bang, ada ternyata di dalam lagi lagi buka-buka chiller sama buka-buka freezer. Nah, ini perempuan bang, gue bilang. Nah, disebutnya namanya Gaby ya. Nah, Gab, kok masuk aja tadi nggak masuk? Katanya nggak enak badan. Masuk kok bang, hari ini. Oh ya udah, di-preparein semua ya. Terus diliatin tuh. Jadi gue ada kertas bang, ada note tuh. Ketika gue mau oper handle tuh, yang buat yang pagi tuh, malamnya tuh udah harus gue catetin nih. Jadi dia harus ngerjain itu. Kayak dia bikin sambal, kayak dia bikin saus-saus ya kan. Kayak dia buat ngerebus pasta, pokoknya tuh. Dia harus preparein dah biar yang kalau ramenya kan kita di siang sama di malam tuh. Biar kita yang siang itu datang tuh nggak usah pakai prepare lagi, nggak usah pakai motong-motong lagi, siap jualan aja. Oh ya siap bang, itu bang. Nah anak-anak datang nih ya kan, anak-anak datang. Ya udah kan gue punya ruang locker cuman tempatnya gede bang, bisa buat tempat tiduran. Jadi gue putusin buat tidur lah. Jadi gue ada customer yang beli makan itu baru ada tuh jam 2:30 sore bang. Itu dibangunin bang. Ada yang mesen bang katanya.
ada yang pesan spaghetti sama nasi goreng. Nah itu kan ada si Gaby di sono. Kan gue nanti jam 5 masuknya. Hah? Dia kaget bang, kasir gue. Hah? Gaby katanya sakit katanya. Gak masuk. Orang tadi pagi ada Gaby kok di sono kok. Gue bangun ke sono bang. Pas gue liat kagak ada bang. Semua barangnya belum dipreparein. Padahal gue ngeliat dia lagi ngeluarin yang buat kotak-kotak saus gue tuh, kotak-kotak sambal gue tuh. Buat dia preparein, buat dia tambahin bang. Biar tinggal jualan. Itu kagak ada. Nah gue kan mikir, nih si Gaby yang pulang sakit apa gimana ya? Gue hubungin bang. Gue WA nggak dibales. Akhirnya gue telepon. Kan gue tadi udah izin bang dari pagi bang. Emang gue nggak datang hari ini. Wah dari situ gue bilang, anjir, gue bilang akhirnya ngerasain juga gue kayak begini tuh. Terus gue bilang, gue ceritain ke yang lain. Yang bener kayak gitu. Cuman yang lain emang udah pada tahu bang. Terus gue cerita juga tuh bang. Jadi ada security tuh yang suka ngontrol bang. Jadi dia ngontrol sama foto-foto. Ketika datang itu jam 1 malam tuh dia foto-foto. Di biliar ini masih rame apa enggak. Kadang dia biasa lah bang, suka minta kopi. Ya kan kayak gitu kan, aku kasih kopi sambil ngerokok, ngobrol bang. Ini kejadian. Nah ternyata pas kemarin anak barunya dia itu juga sama dikerjain juga bang. Jadi kita itu kalau pulang tuh nggak bisa langsung masuk ke mall bang, karena udah kalau lewat jam 10 malam itu udah tutup semua bang. Akses liftnya itu cuma bisa sampai ke basement. Basement itu kita ada supermarket bang, supermarket hari-hari itu. Cuman emang wah kacau deh bang tempatnya bang. Udah kayak apa namanya? Udah kayak tempat zaman dulu, udah kerangkeng-kerangkengnya apa segala macam dah. Emang dasar serem dah. Jadi dia lagi jaga di situ. Tiba-tiba ada SPG katanya. Ada SPG minta anterin dia ke lantai 3 bang. Buat ngambil casan katanya. Casan dia ketinggalan. Itu malam-malam kata dia tuh. Pas habis dia masuk ke dalam, itu baru dia mau keluar lift. Jadi dia biarin dulu bang, dia belok ke kiri nih. Dia masih megang HP nih karena dia nungguin di liftnya nih bang. Liftnya dia kan yang megang kuncinya bang, biar dia nggak kekunci karena tuh udah pokoknya nggak bisa akses ke mall tuh bang itunya liftnya. Dia nungguin di situ. Terus dia nungguin kok lama dia nengok kanan kiri. Itu dia sampai kaget bang. Itu sampai ditemuin di liftnya jadi cuma naik turun bang sampai pagi baru. Dia kagetnya katanya dipegang begini sama anak kecil bang. Ayo ikut katanya. Ayo ikut lari. Terus dia cerita lah, kata dia cerita emang di sini kayak begitu, makanya kan di sini kan sering pada ditanyain di biliar ini sampai jam berapa. Soalnya kalau emang udah ditutup nanti bakalan gue matiin nih liftnya. Ada yang suka diisengin di liftnya. Berjalannya waktu bang, udah mulai gimana ya? Udah mulai nggak enak lah, pokoknya suasananya lah bang. Kayak begini banget ya. Kita ngadu bang ke ownernya bang. Kita ngadu ke ownernya itu kebetulan tinggalnya di PIK bang. Jadi dia datang, ownernya juga masih muda lah. Di bawah gue umurnya bang. Nggak tahu gimana itu. Pokoknya gue jam 7:30 itu sama manajernya itu lihat keadaannya di dalam masih sepi apa enggak. Masih pada lama enggak keluarnya. Oh ya, gue cek di kasir. Kan kita POS kita tuh otomatis bang. Jadi POS kita tuh ketika memang udah jamnya itu nanti dia lampunya mati. Jadi dia sistemnya udah masuk ke POS tuh. Oh masih lama, masih yang paling cepet nanti nih tinggal setengah jam lagi. Ya udah. Ternyata owner gue ngambil dari mobil itu, nggak tahu ngambil apa tuh. Kayak kertas apa tuh pokoknya tuh dibakar di depan pintu bang. Dibakar di depan pintu masuk. Kan gue jagain di situ di pintu ini kan gue lagi di arah dalam. Dia di sini sama cleaning service itu ngebakar apa gitu tuh, sama nyebarin apa di situ. Nah di situ malah makin parah bang kejadiannya. Bukannya malah jadi bersih, malah makin parah. Beberapa orang itu semenjak kejadian kayak gitu ada yang resign bang. Jadi gue juga butuh orang baru lagi. Ini masuklah reker 2 perempuan. Yang satu ini memang ini dimasukin memang buat ngebantu bang. Jadi dia masuk itu jam 3 sore bang. Nanti dia pulangnya jam 12. Ketika masuk, yang satu ini ketika mau pulang, tapi dia nggak ada yang jemput bang. Rumahnya deket bang. Rumahnya masih di daerah Taman Sari. Kebetulan ada anak yang di situ juga yang deket. Ya udah bareng aja. Cuman mereka pulangnya closing nanti jam 2. Ya udah main aja dulu. Karena tempat kita bebas bang, main biliar bang.
Yang penting gak lagi jam kerja, mau lagi istirahat, mau apa segala macam bebas. Kita ngajak teman pun kita nggak apa-apa. Yang penting tabelnya emang lagi kosong. Bebas dia main tuh. Cuman yang satu ini tadinya mau main, mau nungguin sampai jam 2, nggak taunya bapaknya itu katanya jemput. Udah nyampe mau di bawah. Jadi dia pulang tuh jam 12:30 kalau nggak salah. Tapi sebelum kejadian dia pulang itu bang, dia berantem bang, Mang Ade di kamar mandi. Anak baru. Dia berantem di kamar mandi. Itu perkara tisu bececeran. Sama Mang Ade tuh yakin, katanya nih, karena di Mang Ade tuh katanya orang suka ngecek-ngecek ke tempat sampah segala macam. Ini yakin yang buang apa namanya pembalut ini yang sembarangan itu dia. Terakhir kata dia begitu kan. Rame ini segala macam. Udah kata teman gue tuh yang manajer, udah besok aja cek CCTV siapa yang ngebuangin dalam. Gue yakin nih segala macam itu. Akhirnya gue bilangin nih nggak ada yang nemenin pulang ke bawah. Akhirnya turun ke bawah bang, naik lift itu sendiri bang. Nggak tahu gimana, dengar kabar, nggak tahu gimana, itu jam 1:30 malam, itu gua sama yang manajer itu bang, itu disuruh ke pos bawah bang. Ini mau nanyain, ini bener nggak karyawannya yang pingsan di sini? Ternyata dia pingsan di lantai 1 bang. Di lantai 1 yang tempat pameran gadget handphone bang yang baru bang. Jadi katanya ini liftnya katanya kebuka bang. Liftnya dia katanya itu dia berhenti liftnya di lantai 1. Nah, security itu curiga kenapa dia liftnya nggak jalan-jalan bang. Jadi tuh kakinya nyangkut bang di ininya, di apa namanya, di liftnya. Jadi masih jedrek kayak begitu bang. Yang pas di jam segitu itu security itu lagi udah nggak ada bang, udah nggak ada yang naik bang, udah nggak ada yang keliling. Pokoknya dia keliling itu ketika jam 10 sampai jam 11 bang, buat mastiin toko tutup aja. Akhirnya tuh pokoknya dia ada punya base camp sendiri yang nggak berani. Dia nggak berani buat keliling begitu. Akhirnya nih liftnya kok nggak jalan. Ditemuin di situ bang. Ditemuinnya juga gara-gara bapaknya nanya. Jadi mallnya ini, gue tuh ketika mau keluar tengah malam tuh bang, pagar semua udah tutup bang. Pagar mall itu udah ditutup. Jadi gue kalau keluar tuh punya akses di pintu keluarnya yang motor doang tuh. Itu harus jalan kaki jauh bang. Nembusnya di taman. Yang mau ke RS, tembusnya mau ke RS Tarakan itu lumayan jauh bang jalannya bang. Kalau mau deket ya gue manjat ke depan. Jadi bapaknya itu muter bang. Itu bapaknya itu yang juga ngasih tahu, anak saya kok belum turun nih, terakhir PA jam segini katanya. Akhirnya di situ akhirnya dia bilang udah nggak lanjut lagi dia di situ bang. Terus berjalannya waktu ini kok makin parah ya, kayak begini kejadiannya kan. Beberapa waktu itu tuh pokoknya di bulan-bulan ini bang, di bulan-bulan yang dari Agustus, September sampai Oktober dah. Pokoknya kejadian yang epic itu di Agustus, September, Oktober. Gue tuh jadi udah mulai udah mulai nggak nyaman lah kita di sana semua, pada mulai nggak nyaman. Karena sebenarnya banyak bang kejadiannya tuh. Misalnya nih tiba-tiba nih, kalau lagi operasional nih, bola itu hilang bang, antara bola 8 sama 10 hilang. Ini nggak ditemuin. Kita udah bilang, customer kali ya ngambil ini segala macam. Tapi ketika gua mau pulangin kunci, mau pulangin tab segala macam, gua masukin ke office tuh. Itu kaget pas ketika buka pintu baliknya lagi. Itu ada bang bolanya di atas mejanya. Tiba-tiba ada. Padahal itu yang di meja VIP mulu tuh, kejadian di meja VIP. Gua nggak tahu tuh bekas meja VIP itu bekas apaan, 2 tempat itu tuh. Itu padahal tadi gue lihat itu udah dibungkus bang. Jadi kita closing itu meja biliar itu dibungkus. Terus juga banyak banget sering barang-barang yang diumpetin, tiba-tiba kagak ada. Terus ada lagi nih kejadian juga yang dialamin juga sama ini bang, sama customer malah sampai bener-bener histeris bang. Jadi ini customernya itu perempuan bang, customernya perempuan. Itu dia itu masuk itu open table bang. Open table itu nanti bayarnya belakangan, nanti dihitungnya belakangan bang, nggak hitung per jam lah. Ini masuk itu dia bareng itu ada 4 orang bang, 3 cewek sama 1 laki-laki. Ini kok kaget tiba-tiba kedengeran bang teriak bang dari kamar mandi. Kedengeran dia teriak dari kamar mandi. Heboh bang di situ bang. Itu dia itu udah duduk di belakang di kloset bang.
Cuman dia udah pakaian, duduk di kloset karena dia buang air kecil doang deh. Duduk di kloset, ini segala macem. Itu sambil gemeteran bang. Itu katanya dia itu diliatin sosok bang, diliatin sosok itu. Dia kaget, ada yang berdiri perempuan. Terus mau narik dia itu. Cuman perempuannya itu bawa anak bang. Bawa anak gendong. Gendong anak. Nah di situ kan rame tuh ya. Di situ rame bang. Gue juga megang HT. Akhirnya kan biar kondusif gue ngang HT ini bang, HT security ke atas. Kebetulan yang datang itu dandunya langsung. Dia cuma ngomong begitu bang, dandunya bang. Sampai sini katanya. Kata dia sampai sini katanya. Sampai sini gimana bang? Emang nih perempuan ngapain? Nggak tahu bang, nggak tahu dia abis ngapain nih segala macamnya. Pokoknya dia ke kamar mandi kecil aja. Terus kata yang security itu, kalau yang bawa anak kecil itu emang udah dari zaman dulu katanya di sini. Memang suka keliling juga di sini. Cuman gue kaget katanya suka kesini. Dan dia kan kayak gitu kan. Oh kayak begitu ya udahlah. Itu kejadian kayak begitu. Abis itu kejadian lagi ini yang gue tahu ini dari konten kreator gue bang. Jadi dia itu kan bertiga bang, kalau di ruang staff itu tuh bang. Karena gue jarang tuh bang ruang staff gue lebih kebanyakan ke floor, lebih kebanyakan ke kitchennya tuh buat ngawasin. Jadi dia bertiga bang, yang satu lagi fokus buat processing tuh, buat lagi ngitung-ngitung. Yang satu lagi bikin jadwal tuh manajernya tuh, terus sama bikin promo-promo. Yang satu lagi konten kreatornya lagi mau bikin konten-konten. Jadi di depan itu ada papan tulis bang. Di depan itu ada papan tulis. Katanya itu semuanya pada ngelihat bang. Semuanya pada ngelihat itu. Manajer gue yang awalnya keluar itu dia lagi nulis itu. Mereka itu saling lihat-lihatan. Itu ada itu kok. Ada si itu kok kata dia. Kok ada si ini kok. Pada kaget bang. Pada kaget kayak begitu. Akhirnya satu-satu keluar. Ngomong di depan pintu ini. Itu yakin ngelihat itu, sebutnya namanya Rido ya. Emang orangnya memang juga masih hidup bang, cuman emang tiba-tiba mereka pada ngelihat sosok itu. Dia manggil reker, terus gue juga ngelihat gue dengar kenapa ada Rido di dalam. Nah Rido kan udah resign. Itu di papan tulis katanya lagi ngeliat-liat CV, jadi kayak bolak-balik CV bang, lagi mau milih-milih orang siapa yang mau dipanggil gitu. Di ruang itunya gue tanyain, ada sebutnya namanya processingnya namanya si Pikra ya, perempuan. Lu ngelihat? Gue ngelihat. Si manajernya Putra terlalu ngelihat sama konten kreatornya gue sebut, lu ngelihat? Gue ngelihat bang, bertiga sama-sama ngelihat katanya. Mau lagi di papan tulis bang, di pojokan itu di tempat sofa ya bang, yang suka dia duduk. Ya udah akhirnya masuk ke dalam, itu kagak ada bang. Kagak ada, dicek CCTV kan kebetulan sebenarnya ada CCTV itu, dicek CCTV kagak ada bang. Cuman kelihatan mereka doang yang pada heboh. Waduh. Udahlah biarin lah, nggak usah dipikirin lah. Itu biasanya heboh. Biasanya ngadu langsung ke owner bang. Owner ya udah, biarin aja, jalin aja. Cuman makin kemari tuh semenjak gangguan kayak gitu, pokoknya kayak semenjak yang malah makin parah bang, yang habis ngebakar kayak gitu bang. Itu omset rada mulai sepi bang, jadi rada sepi. Terus rada banyak banget masalah lah. Ini kejadian lagi tuh pas di bulan September ini bang. Ini pas di bulan September ini Septembernya juga masih di awal. Di awal itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10-an lah bang. Itu kejadian berturut-turut tuh bang. Yang pertama di tanggal 1. Yang di tanggal 1 itu kita emang dasarnya tanggal 31 tuh gajian bang. Akhir bulan lah. Tanggal 1 itu biasanya tuh anak-anak pada jalan-jalan bang. Jadi gue mutusin tuh buat pada kumpul dulu nih. Jadi yang pagi pada kumpul dulu di sana. Gue mau jalan bang. Mau jalan ke daerah Muara Karang tuh rame-rame. Nah cuman ini ketinggalan bang. Ada ketinggalan barang. Karena gue mau nyewa apartemen di sana bang. Di sana apartemen buat kita ngumpul-ngumpul karaokean tuh. Ini ada ketinggalan. Temen gue yang naik ke atas itu dia balik-balik, pokoknya dia balik-balik tuh bawa Indomie bang. Ini aneh nih, bawa Indomie 10 katanya itu dikasih sama kakek-kakek yang di atas katanya. Indomie udah matang atau masih mentah? Masih mentah. Ini ada yang ngasih bang, katanya ada yang ngebuang katanya. Ini ada yang ngebuang. Nah kan besoknya gue masuk bang. Gue ngeliat stok bang. Stok gue Indomie ayam bawang gue berkurang. Itu kan sementara itu kan
apa namanya, itu kan udah dikunci. Iya. Kan gue jadi bingung, lu yang bohong apa gimana? Apa emang lu dasarnya mau lapar kan, mau ngambil Indomie buat di sana kan? Lu yang halu apa gimana? Udahlah, nggak apa-apa lah. Kita pikir senang saya tuh. Kejadian tuh banyak tuh. Terus juga ini kejadian gue kedatangan tamu itu ketika mau closing. Dia itu datang itu di jam 11-an bang. Cuman belum open table bang. Itu tanggal 8 kalau nggak salah. Tanggal 8 kalau nggak salah. Dia belum open table, dia duduk sendirian. Cuman gue lihat tuh ketika datang kayak orang gimana ya? Kayak orang pemakai juga, gue lihat kayak orang pemakai ngomongnya pokoknya nggak jelas, ini segala macam, kayak orang apa namanya? Mabuk. Kayak orang nggak, orang mabuk, cuma kayak orang stres juga. Jadi pikirannya kayak kosong gitu loh. Dia nanya table, udah disiapin, terus dia duduk lagi. Oh berarti nunggu orang kali nih, temennya kan kayak gitu kan, ke kasir tuh. Habis itu dia pokoknya pas main-main tuh ketika mau ini bang, ketika mau closing, makanya yang bikin kesel. Dia buka table itu ketika jam 1, udah mau pada siap-siap mau closing. Jadi ini dia mau closing itu, dia buka table nih bang, buka table. Cuman dia mesen juga open table aja nih. Tapi kayak orang linglung bang, dia mesen itu, kan dijelasin sama kasir gue, paling bisanya cuma sejam open karena kita closing jam 2. Gitu kan. Dia mesen kopi, terus sama apa namanya air mineral bang, 2 minuman, terus sama 2 makanan itu ada french fries sama nasi goreng bang. Itu-itunya 2 tuh. Kita nggak mikir apa bang, tapi dia milih maunya itu di sana tuh di section 3 tuh udah digelapin emang bang, udah dirapiin. Cuma dia mau di sana. Karena emang keadaan emang di biliar juga lagi sepi bang, mau nggak mau bang kasih. Lumayan lah buat kejar omset kan. Dikasih di sana di pojokan sana tuh. Itu sampai jam 1 lewat lah, nggak nyampe setengah 2 tuh emang udah rada sepi bang, sisa dia doang sendiri. Dia minum, abis dia minum sambil main galam. Cuman ini jadi dia ini biliar bang, meja biliar. Ini ada ruang tunggu nih bang, ada dua bangku nih. Di sini ada meja nih buat sambil ngecas HP tuh. Di sini buat tempat makanannya. Itu kita ngeliat di situ dia main sendiri, cuman dia kayak orang ngobrol bang, kayak orang ngobrol sama yang itu yang apa namanya yang di bangku situ. Itu ketiliatin aja. Sampai itu ini orang apa sih? Gue bilang. Terus gue ngomong sama yang teman-teman lagi nih, udah gini aja lah. Setel lagu yang biasa itu gue kalau buat iniin customer tuh yang lagunya ini bang. Lagunya, kalau nggak lagunya slang yang ingin pulang kayak begitulah pokoknya lah, yang kayak gitu-gitulah bang. Ngusir halus. Nah, yang ngusir halus tuh, yang kayak begitu kan. Itu nggak digubris bang. Sampai akhirnya gue suruh lah manajernya lah, udah jelasin sana kita mau closing. Karena kita juga harus jelasin ke security nanti kalau misalnya ada ketelatan. Udah bang, dijelasin, kak mohon maaf kak, kita mau closing ini segala macam. Oh iya dia ngerti bang, dia bayar. Dia keluar cuman dia belum pulang, dia masih di depan di depan emang tempat gua ngerokok, tempat anak-anak ngerokok, tempat pada customer pada ngerokok, dia ngerokok di situ. Cuman kayak berduaan aja gitu bang, kayak di sebelah itu ada rokok di sini sebelahnya. Pas dilihat teman gue yang mau beresin makanan nama itu nggak diminum bang. Kopinya tuh sama yang makan nasi goreng nggak dimakan bang, cuman makan french fries sama air putihnya doang. Itu nggak dimakan, dibalikin ya biasalah bang, namanya anak-anak kayak begitu. Kalau dimakan udah pada rebutan nih. Dijelasin lah sama office boy gue nih bang, kak nanti sebentar lagi lift kita bakalan turun bareng-bareng nih, nanti liftnya bakalan takut dimatiin. Dia masih nongkrong situ. Ditegur, akhirnya ini gue masuk lagi tuh karena juga harus beres sampah tuh. Gue tanyain gimana, udah turun belum? Takutnya dia nggak bareng. Ini cleaning service masuk bang, terus gue tanyain gimana customer udah pulang bro? Kata dia nggak pulang, cuman dia ngerokoknya pindah katanya. Jadi di sana tuh lantai 5 tuh ada jendela bang, yang memang pintu kaca yang langsung ke bawah bang kelihatannya. Di situ bang katanya dia. Oh ya udah nanti kalau misalnya kita mau balik kita ajak aja dia pulang. Ini closing gue selesai jam 2:30 bang. Kunci pintu segala macem. Turun ke bawah yuk. Ketika mau turun ke bawah gue tanya mana sama. Oh udah nggak ada kali, udah turun.
Terus kita mikirnya juga, ya udahlah nanti juga ketahuan security lah kalau misalnya nggak ada orang lagi di sini kan. Pulang kita ke bawah tuh, turun ke bawah. Kebetulan gue waktu itu tuh masih pada nongkrong tuh bang, masih pada nongkrong di bawah itu, masih pada nongkrong. Gue pulang itu gue jam 5:30 pagi apa, jam 10-an lah, jam 10-an pagi gue rame itu bang di grup kerjaan gue. Ternyata ada orang yang bang, laki-laki. Tadi gue nggak mikir itu dia, tadinya nggak mikir itu dia. Terus gue masih inget jaketnya bang, jaketnya pakai warna biru, jaketnya pakai hoodie warna biru, sampai celananya warna hitam. Itu masih ada bang, cuman dia terlungkup bang, jadi nggak kelihatan mukanya. Cuma jaketnya sama itu dia. Oh sorry, ini dengan cara apa nih? Loncat bang dari lantai 5. Oke. Cuman yang tadinya kan dibilang cleaning service gue, dia nongkrongnya di pintu kaca tuh. Jadi dia loncatnya tuh yang dari yang arah sana bang. Jadi dia yang mau ke arah yang, kalau yang ke sana itu langsung nembusnya ke parkiran motor yang di bawah. Kalau yang ke sana itu yang nembusnya mau ini yang dekat kali itu bang. Jadi dia jatuh ke bawah itu terlungkup bang. Gue lihat videonya, awal mulanya itu masih kayak napas, cuman nggak ketolong bang, dia meninggal di situ. Meninggal di situ kan, waduh, itu lumayan juga viral juga tuh bang. Sampai sekarang kayak nggak tahu tuh penyebabnya juga gimana dia. Iya. Soalnya pas sampai kan masih diselidikin juga. Pokoknya masih muda lah orangnya bang, masih sekitaran umur 24, 25 lah pokoknya lah. Masih belum berkeluarga kelihatannya lah, masih orang suka main kayak gitu. Iya. Masih suka pada nongkrong. Itu sendirian jatuh ke bawah dari lantai 5, katanya dia loncat. Abis itu ini makin parah nih bang. Abis dari situ sebenarnya banyak bang kejadiannya, cuma terus yang epicnya lagi tuh gue yang kejadian itu di bulan awal-awal Oktober itu, yang akhirnya gue bakal mutusin buat gue bener-bener cabut dari situ tuh bang. Jadi gue bener-bener udah kepepet ini kejadiannya di tanggal nanggung bang, di tanggal 28 lah, lagi bener-bener tanggal tua. Udah gitu besoknya gue jumping bang, jadi gue capek lah kalau misalnya gue harus pulang dulu kan. Jadi gue naik ke Aten itu, gue buat nginep di situ bang, di di tempat biliar itu bang. Jadi ketika gue pengen nginep di situ bang, teman gue udah wanti-wanti nih 2:30 udah mau turun. Ini jedanya sebentar doang bang. Pokoknya teman gue dingin, bener ini ya udah nanti dibilangin sama security di bawah ada yang nginep 1. Gak lama gue kunci pintu, security naik. Bang yakin nginep? Iya nginep. Tanggung bang, nanti jam 5 juga kayaknya mau benerin ini. Karena gue di akhir-akhir bulan itu biasanya tuh gue ngejalanin ini bang, general cleaning, bersih-bersih semuanya tuh. Biasanya biarin lah gue cicil lah pagi-pagi lah buat nyari kerjaan kan. Tanggung bang. Oh ya udah yakin ya, gue matiin ya liftnya ya, katanya dia gitu bang. Oh ya bang, teman gue baru nggak nyampe jam 3 lah bang. Mereka udah pada pulang, udah pada pergi segala macam, nggak nyampe jam 3. Gue kamar mandi bang, kencing. Itu gue sama bang, kedengeran suara orang buang reak bang, sama orang batuk. Sementara gue pikir nih security pada turun bang. Udah gitu kan di dalam biliar gue tuh kedap suara bang. Nggak mungkin suara dari parkiran. Benar. Karena gue kan nyetel musik kan gede banget tuh. Nggak mungkin kedengeran sampai luar tuh. Biasanya denger itu kedengeran banget, deket banget. Batuk kayak begitu. Awal mula gue nggak panik. Awal mula gue ya udahlah berani-beraniin kan. Gue cobain tidurin badan. Nah ini makin parah bang batuknya. Kayak orang batuk. Aku pindah lah. Jangan di mari kali dekat kamar mandi. Gue pindah mau ke dekat VIP lagi tuh. Dekat VIP sama ada ruangan staff lah yang biasanya tuh manajer yang biasa itu ada sofa bang yang bisa dilipat buat tidur. Nah tidur situ aja kali ya. Tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok bang. Jadi gue ada pintu darurat tuh. Ada yang ngetok-ngetok. Ketoknya bukan kecil banget, gede banget. Duduk begitu. Sama orang ngorok bang. Orang ngorok. Nah orang ngorok itu kedengeran orang ngorok itu kayak orang ngorok yang itu bang, yang orang yang kemarin lompat dari itu apartemen itu kan sebelumnya itu belum mati bang, belum meninggal. Itu gue tadinya ada videonya bang, cuman dihapus tuh. Gue masih ada videonya tuh, cuman kalau di AP ada bacanya kreatif ini segala macem, cuman masih kelihatan dia lagi ngorok ini segala macem.
itu suara itu bang. Nah dari situ langsung gue teman gue bang yang di bawah tuh yang di kosannya deket, masih sudah standby gak? Dia masih, ini gue nggak berani nih di sinilah. Kenapa? Ini gue denger orang batuk sama orang yang ngorok kemarin yang bunuh diri. Yaudah turun sekarang, turun sekarang kata dia kan. Gue turun, gue kunci pintu bang, gue kunci pintu. Ini gelap bang, di lantai 5 tuh gelap. Jadi gue pakai senter HP. Lip gue nyalain, wah udah nggak nyala bang. Lip udah nggak nyala, udah otomatis gue lewat parkiran mobil bang, muter kayak begini. Kan pakai flash ini bang, pakai flash HP itu. Flash muter HP kan dia muter begini nih, turun ke bawah nih. Ketika gue lagi mau turun kayak begini, kelihatan ini bang, anak kecil lari cepet banget. Cepet begitu kan, gue makin panik bang. Ini apa yang mungkin udah nggak lancar lagi bang, karena nggak kelihatan apa-apa. Ini gue lari ke bawah nih bang, lari ke bawah. Tiba-tiba ada yang nyusul gue bang di samping. Tepok begini, ayo cepetan, kata dia. Laki-laki bang. Itu pakai jaket yang sama yang, ayo cepetan turun. Itu lama bang nggak turun-turun gue bang. Itu lama nggak turun-turun. Itu ketika gue kagetnya denger suara itu bang, alarm mobil tiba-tiba nyala. Tet, kan kaget bang, kagak ada getaran apa segala macam. Tapi gue udah di bawah bang. Di bawah nggak taunya masih dikunci itu, ada pagernya bang. Ada pagernya yang pintu gede begini loh buat nutupin mobil tuh. Itu gue loncat bang, jadi ada 1,2 meter loh bang, lumayan tuh bang. Jadi gue lewat samping itu, bukan manjat kayak begini. Kalau manjat begini kan ada jerujinya tuh. Loncat ke situ ke bawah. Baru teman gue tuh ngelihat gue. Akhirnya teman gue di bawah cerita, lu ngapain di atas muter-muter aja? Jadi gue kan di atas muter-muter doang bang. Ini turun begini, kan dia putarannya begini nih ya. Kalau naik kan begini set, ada yang pintu naik begini. Jadi gue begini set, naik lagi ke atas. Naik lagi ke atas. Itu kayak lama bang. Itu kayak lama, segala macem. Gue ngobrol begitu, ya udah tenangin aja dulu, tenangin. Ngobrol. Terus WA beberapa teman gue juga pernah datang ke situ. Parah kayak gitu gue. Dia akhirnya gue masuk lagi ke sono tuh jam 5:30 pagi bang. Ternyata 5:30 pagi ketika gue buka itu di dalam yang di biliar itu bang, itu udah berantakan bang. Mungkin gue tabrak-tabrakin bang. Tisu udah kemana-mana, terus bangku pada jatuhan. Itu gue juga udah nggak sadar tuh. Kata security juga, bang lu kenapa dipanggil-panggil, bukan nyamperin malah kabur. Kan gue naik ke atas, dia tahu gue itu gue bang, dia tahu, untungnya dia tahu gue ya masih ada di atas, jadi dia nggak mikir gue maling. Kalau misalnya gue maling masih ditangkap tuh. Lu kenapa dipanggil-panggilin, kagak pada malah kabur, katanya malah loncat kayak kagak jelas, kata dia. Wah parah bang, pokoknya kejadiannya kayak gitu dong. Dari situ akhirnya gue udah mutusin bang, udah kayaknya udah nggak beres, kayaknya udah males banget bang juga kerja di situ bang. Oke, berarti pas lu turun ini temen lu ngelihat bang, kata tapi lu cuma naik turun aja muter-muter gitu kan. Dia nungguin gue di pintu gerbang tuh, gue suruh tungguin di pintu gerbang. Kelihatan kan emang bener-bener gelap bang. Kalau misalnya abang ke sana tuh kelihatan di atas, kalau cuma nyalain lampu sedikit aja di parkirannya tuh kelihatan lampu muter kayak saking gitu. Gelap ya berarti. Saking gelap emang digelapin. Nah pas yang sebelah lu yang nempok-nempok itu si korban itu yang gue lihat. jelas, tapi yang bener dia ya. Iya, pokoknya dia, ayo cepetan turun. Kaget yang bener-bener. Tapi mukanya kelihatan normal nggak? Maksudnya kayak muka manusia biasa atau gimana gitu mukanya? Jadi dia pakai kupluk bang, pas dia masuk juga pakai kupluk. Itu pas meninggalnya juga kan, cuma kupluknya ada kelepas sedikit. Dia pakai sweater warna biru. Cuman emang sweater yang ada kupluknya bang. Oke, berarti emang kostumnya bajunya dia pas yang jatuh itu ya. Nah yang di security yang manggil-manggil itu dari mana dia manggilnya? Dari itu bang, di basement yang bawah, yang pintu karyawan tuh, yang di pintu supermarket hari-hari itu bang. Jadi gue nembusnya nanti ketika loncat itu, ada turunan ke bawah itu, dia bakalan bisa ngeliat ke atas gue juga tuh bang, situ bang. Bang kenapa ada teriak kayak begitu? Sosok yang ini selain abang yang ditampakin, pernah ada lagi yang teman-teman abang yang ditampakin selain abang? Kalau yang ditampakin lagi yang itu, yang si Pangade juga sering yang ditampakin juga itu. Karena kan dia yang terakhir kali ketemu yang suruh turun tuh ke bawah tuh. Suruh turun ke bawah tuh. Dia dulu pas kemarin tuh ditampakin, dia nggak sadar bang. Jadi dia itu Pangade itu suka banget foto-foto ke bawah tuh bang, suka foto-foto ke bawah yang buat status ya kan. Iya. Tiba-tiba di sampingnya ada yang negor, dia sampai kaget. Jangan di sini katanya. Jangan di sini pokoknya. Udah suruh pergi, dia kaget, langsung dia kaget. Dia pergi, nih orang kenapa sih? Pas dia inget-inget, oh ini orang yang kemarin ini katanya. Gila. Berarti emang arwah penasaran masih di daerah situ nih ya. Kemungkinan besar. Nah sebelum
Ini bang, si tadi korban tadi sempat dialog nggak bang sama orang-orang yang di sekitar itu bang? Dialognya kayak biasa aja, kayak orang Kayak mau biasa main aja. aja. Cuman kita ngeliatin kayak orang linglung gitu bang. Maksudnya kayak nggak ada gerak-gerik mencurigakan. Iya gitu. kayak orang, pokoknya kita mikirnya ini orang kayaknya nggak beres nih, kayaknya orangnya setengah miring kayak gitu bang. Karena dia ngomongnya juga nggak jelas, dari pertama awal masuk juga nggak jelas gitu. Cuman bayar ya bayar. Tapi bukan dalam kondisi mabuk ya bang ya dia. Maksudnya kan kayak tadi tampangnya kayak kayak orang oleng ya gitu ya. Kagak, karena Cuman emang nggak mabuk kan? karena dia mau juga masih bayar bang, masih bayar pakai QRIS segala macam. Oke, berarti masih sadar ya. Masih. Iya, iya. Nah untuk ini sebabnya kita nggak tahu nih ya kenapa dia tiba-tiba Iya. loncat begitu aja nih. Berarti viral nih bang ya berita itu ya. Viral, gue malah berharapnya misalnya ceritanya ini naik, mungkin ada security-nya yang berani di sini ceritain yang di sana kan kejadiannya. Boleh juga. Lu masih kenal ya security itu kan? Masih. Ini barangkali dia nonton kan, oh ini apa komen dia kan? Iya, mungkin ada kejadian juga yang di security-nya juga di sana kejadian kayak gimana. Iya. Karena kejadiannya juga baru, Bang. Baru-baru tahun ini lagi ya. Iya. Nah, kayak setahu saya ini kan mall ini kayaknya udah sepi nih bang ya. Kayak udah pada maksudnya yang outlet-outlet itu udah pada tutup kali bang ya sekarang. Sebagian masih pada buka, paling buka di online juga. Oh. Karena juga lagi sengketa juga Bang, yang kemarin rame-rame tuh yang sengketa tuh yang teriak-teriak tuh yang ibu-ibu tuh. Iya, Yang tokonya diambil segala macam. Karena yang pas dari COVID sendiri kan itu juga banyak yang kasus yang punya tokonya yang pada emang dasarnya mau ngakhirin hidupnya sendiri karena kan udah nggak ada penghasilan juga tuh Bang, di sana. Tapi kan kayaknya masih aktif ya berarti sekarang. Masih aktif, cuman udah kebanyakan agak sepi online. ya. Iya. Iya, karena gue juga tahu nih mallnya di mana nih. Ya mungkin orang-orang yang nonton juga pasti tahu nih Iya. mallnya ini karena emang ada identifikasinya nih. Nah, sebelum kejadian yang baru ini bang, pernah ada kasus-kasus kayak gitu lagi nggak bang sebelumnya? Kalau kasus-kasusnya sebenarnya mau kayaknya banyak Bang. Cuman emang dasarnya di silent Bang, disembunyiin di sana tuh. Biar nggak kelihatan media mungkin ya. Iya, karena kan juga di sana kan juga emang dekat banget sama rel kereta juga tuh. Rel kereta kan sekarang juga nggak ada pintu palangnya juga tuh. Iya. Karena kan emang nggak boleh seharusnya lewat situ. Dulu kan harusnya kan tutup, cuma kan karena kan buat motor doang tuh di sana tuh. Jalurnya ya. Nah, sekarang banyak banget kejadian. Yang baru-baru ini kan yang anak kecil tuh yang 5 tahun tuh, perempuan tuh yang ditabrak kereta. Itu di bawahnya situ ya, persis ya. Karena gue juga sempet Bang kejadian ini juga, emang suka ngeblank Bang. Kan gue suka naik busway nih, turun di rumah sakit tuh, halte dekat rumah sakit tuh, gue jalan kaki tuh, lewat situ tuh. Kayak ngeblank aja gitu, kita main HP atau jangan kan main HP, kita masih megang HP aja, pokoknya kayak ngeblank aja sambil ngerokok. Padahal di sana udah ada yang teriak-teriak tuh, yang pada ngecek tuh, suka berteriak, awas kereta, kayak ngeblank aja gitu. Ya, masih mungkin ya itu kali yang dinamakan setan budak ya. Ya kali gitu. Padahal memang kita pikirannya lagi kosong aja. Iya, kayak kita lagi mikirin apaan aja padahal. Iya, ngeri juga ya. Berarti emang banyak tuh di wilayah-wilayah situ banyak kayak tragedi-tragedi ya bang ya. Iya. Yang tadi juga ada yang dari loncat, mulai dari ada yang ketabrak di daerah situ sama kayak kereta. Aduh kacau juga sih. Apalagi sekarang mall ini udah mulai agak sepi nih. Udah mungkin makin serem nih bang ya. Dan tadi abang juga ngakhirin pekerjaan di bulan apa berarti ini September ya? Berarti Oktober akhir. Oktober akhir ya? Iya. Oh, oke. Dan itu dikarenakan tadi yang terakhir nih ya, yang ditakutin sampai turun malah diikutin, aduh, gila sih. Berarti emang si sosok yang masih berkeliaran bang di situ bang? Kalau untuk saat ini ya, kalau yang dari info yang masih pada kerja di sana ya masih Bang. Masih? Malah di sana juga malah makin juga horor juga di sana. Nah, terakhir dapat cerita dari teman abang nggak di sana? Maksudnya ada cerita apa nih? Yang cerita kemarin yang masih itu Bang, yang suka nyerupain. Pokoknya yang suka nyerupain teman-teman sendiri. Iya. Tahu-taunya orangnya libur. Masih sering, masih kejadian tuh? Masih. Tapi sampai sekarang nggak tahu nih, ini sosok apa nih yang menyerupai yang pekerja-pekerja situ kan? Gak tahu. Belum sampai sekarang belum ada yang tahu ya? Belum. Tapi ya seenggaknya nggak, maksudnya wujudnya bukan nyeremin gitu, berupa temen, tapi kan tetap aja namanya juga, ini kan libur, kenapa tiba-tiba masuk kan gitu. Iya, itu yang bikin bingung. Tapi pernah ada yang nyerupain abang juga kan? Ada juga Bang. Itu yang lihat temen? Iya, yang tiba-tiba yang lihat teman juga. Padahal lagi libur nih orangnya. Kok tiba-tiba kedengeran nih makanan udah jadi nih, nggak dianterin gimana kayak gitu Bang. Sampai di ngomong nih nanti Bang Yohan marah-marah nih, ini nggak diantar di Bang Yohan udah marah-marah tuh makanannya takut dingin. Bang Yohan libur kata dia.
Iya, berarti emang dia juga masak dong berarti. Kelihatan masak maksudnya. Jadi di sana tuh sosoknya. kadang kalau suka ngerasain hawanya Bang ya, ketika kita Bang udah pulang tuh kayak ada yang di sana tuh udah kayak ada aktivitas lagi Bang. Oke, kayak rame aja gitu. Iya, Ya. kayak ada aktivitasnya ini lagi aja di sana. Gila sih, emang sih kalau di dalam mall gitu emang nggak bisa dipungkiri seremnya sih bang. Apalagi kalau udah jam-jam tutup nih, maksudnya udah gelap semua, waduh, ngeri dah. Udah, apalagi mallnya udah mall tua nih, bisa dibilang nih mall-mall udah lama nih bang ya. Udah lama banget Bang. Udah lama banget dan mungkin nggak lama lagi ya kayaknya bakal tutup semua ya kayaknya ya. Oke, itu dia tadi cerita dari Bang Yohan nih mengenai pekerjaannya di sebuah tempat biliar di sebuah mall di daerah Jakarta Pusat. Dan tadi Jakarta Pusatnya perbatasan ya sama Jakarta Iya Barat. benar, Ya. perbatasan. Dan tadi di daerah Cideng lah, mungkin kalian tahu nih mallnya di daerah mana nih. Oke, terima kasih banyak nih Bang Yohan. Iya, Bang sama-sama. Bang. Berbagi kisahnya yang sangat luar biasa. Dan sebelum closing nih, gue mau ngingetin buat kalian yang pengen ngirim cerita juga seperti Bang Yohan di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Bang Yohan juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.